Sebentar, sebentar, sebentar. belum Bu. Belum ada masuk belum sih? Krisna udah. Iya, mulai ya. Dicek aja dulu Bu. Ini yang hadir tuh 3C kan? Oke, untuk kelas 2C silahkan Anda absen dulu di praktikum online kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Berhubung ini ada kejadian darurat ya, dimana kita harus stay at home. Tapi untuk mata kuliah PMM karena ini merupakan mata kuliah kompetensi, jadi tetap harus kita praktekkan. Dan tujuan kita untuk mempraktekkan secara online ini supaya kalian juga bisa melihat seperti apa sih praktek parameter kita hari ini, dimana kita akan mempraktekkan tentang boraks ya. Nanti kita akan menggunakan uji nyala api. Untuk uji nyala api ini adalah metode pemeriksaan boraks secara kualitatif. Jadi kita hanya bisa melihat ya apakah si sampel ini positif boraks ataupun tidak. Kemudian kenapa dinyalakan nyala api? Karena kita akan melihat boraks pada makanan itu dari nyala apinya. Jadi nanti si sampel akan kita bakar ya, kita nyalakan sehingga akan kita lihat nyala apinya itu seperti apa. Kalau nyala apinya itu hijau, itu artinya sampel positif boraks. Sedangkan untuk warna api biru ataupun kemerahan berarti sampel negatif boraks. Memang untuk metode ini cukup lama ya untuk proses pengabuannya, karena nanti kita akan mengabukan si sampelnya sampai betul-betul menjadi abu. Ini sampel yang sudah diabukan, tadi sudah saya haluskan, kemudian saya tambahkan larutan kapur jenuh, kemudian kita abukan. Kita sebenarnya punya furnace, tapi tadi kita mengabukan pakai kompor karena furnace-nya belum diuji coba ya. Nanti kalau kalian sudah kembali ke kampus, silakan Anda lihat furnace yang kita punya ya. Mudah-mudahan nanti kita masih punya kesempatan untuk bertemu kembali di laboratorium ya. Oke, saya akan menyebutkan satu persatu dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama sudah tidak asing lagi ya, kalau ada yang lupa ini alat namanya apa, luar biasa berarti ya. Kemarin waktu praktek lab testing sudah saya sebutkan, ini adalah mortar dan pestle ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan sampel, karena sampel kita adalah padat. Kemudian karena kita hanya membutuhkan 10 gram sampel, maka kita pakai timbangan. Anda juga sudah bisa mengoperasionalkan timbangan ini ya, disetimbangkan dulu, baru kemudian digeser ya ke angka 5, karena kita butuh 2 kali, berarti 5 kali 2 ya. Kemudian setelah sampel dihaluskan, maka akan diletakkan di cawan porselen. Cawan porselen ini untuk meletakkan sampel sampai dengan nanti sampel diabukan pun tetap di cawan porselen. Kemudian kita akan menggunakan pipet tetes. Pipet tetes ini akan kita gunakan untuk menambahkan larutan kapur ke dalam sampel. Jadi sebelum sampel itu diabukan, kita tambahkan dulu larutan kapur. Kemudian ada pipet ukur, ya, pipet ukur di sini. Nanti kita gunakan untuk menambahkan H2SO4 pekat dan metanol. Jadi ini sudah dengan pasangannya, sudah kenal ya, ini pipet filler. Kemudian kita butuh pengaduk kaca otomatis untuk menghomogenkan sampel dengan larutan kapur ataupun H2SO4 atau metanol. Kita butuh pengaduk kaca. Kemudian pinset, ya, ada pinset. Lalu ada kerustang, karena nanti sampelnya itu panas ya setelah diabukan, sehingga kita butuh alat untuk membantu kita ya supaya tangan nggak panas ya, supaya aman. Kemudian ada korek api, ini nanti untuk menyalakan apinya. Dan ada kertas lakmus ya, kita akan menggunakan
kertas lakmus berwarna merah. Sebenarnya ada dua, ada biru ataupun ada merah. Tapi yang kita gunakan di sini merah, bukan apa-apa. Boleh pakai yang biru boleh gitu. Nanti kalau yang biru ketika sampel itu basah dia akan berwarna merah. Sedangkan untuk yang merah ini nanti dia akan berwarna biru. Nah, untuk bahan selanjutnya adalah larutan kapur jenuh. Jadi di sini sudah dibuat larutan kapur jenuh, ya warnanya putih karena kapur. Ini untuk mengkondisikan sampel supaya basah karena boraks itu asam, ya sehingga harus kita kondisikan basah dulu, nanti baru kita abukan. Kemudian ada H2SO4 pekat, ya kita butuh H2SO4 pekat. Dan untuk bahan bakarnya supaya sampel itu bisa menyala kita butuh metanol. Nanti apa ya? Metanol. Jadi ini metanol. Nah, untuk prosedurnya itu sudah tadi alat dan bahannya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan di terakhir ya, terakhir saat sudah selesai. Kemudian untuk prosedurnya kita haluskan dulu sampel yang akan kita uji kadar boraksnya, atau bukan kadar ya, tapi ada atau tidaknya boraks pada sampel tersebut. Biasanya sampel yang terindikasi positif boraks itu dia warnanya lebih cerah ya, lebih putih gitu, karena boraks ini memang fungsinya juga untuk memberikan tampilan lebih bagus, lebih putih. Kemudian dilihat dari teksturnya, ini biasanya lebih alot, lebih kenyal ya, karena sifat boraks itu memang seperti itu. Jadi kita menggunakan sampel yang sekiranya ya, yang mengindikasikan penggunaan boraks. Kemudian setelah sampel itu dihaluskan sebanyak 10 gram, kita timbang. Setelah kita timbang sebanyak 10 gram, kemudian kita letakkan di cawan porselen. Setelah diletakkan di cawan porselen, maka akan kita tambahkan larutan kapur. Ditambahkan larutan kapur tidak ada batas milinya ya. Jadi larutan kapur di sini difungsikan supaya sampel itu basah ya, asam dan basah. Jadi pH-nya itu sampai basah. Sehingga kita perlu menambahkan larutan kapur ini secukupnya saja. Jadi kalau sudah cukup ya, masukkan ke dalam sampel beberapa mili gitu. Kemudian kita tes menggunakan kertas lakmus. Kita coba sedikit saja kertas lakmusnya ya, disobek sedikit, kemudian kita ambil menggunakan pinset. Setelah menggunakan pinset, kemudian diletakkan pada sampel ya, sampel yang sudah ditambahkan dengan larutan kapur tersebut. Kalau lakmus ini berubah menjadi kebiruan, biru, ini artinya sampel sudah bersifat basah dan siap untuk diabukan ya, atau dipanaskan. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan pengisatan di kompor atau furnace ya, sampai dengan sampel itu menjadi abu atau hitam. Ya, jadi seperti ini nanti tampilannya, ini kurang lebih sekitar 10 menit ya, dipanaskan ke kompor. Nanti hasilnya begini. Setelah seperti ini kita tambahkan H2SO4 pekat sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur. Hati-hati ya, H2SO4 itu sifatnya korosif, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai terkena permukaan kulit, nanti iritasi ya. Jadi ditambahkan sebanyak 5 ml. Ini sudah pakai pipet yang 5 ml sehingga full ya. Nanti ditambahkan ke sampel sebanyak 5 ml H2SO4 nya. Kemudian setelah H2SO4, karena kita akan menyalakan sampel, maka kita gunakan metanol. Metanol di sini kita pakai sebanyak 10 ml. Ini tadi sebenarnya sudah ditambahkan metanol, cuma metanolnya sudah menguap ya, karena sifatnya mudah menguap ya. Selain
sifatnya mudah terbakar juga ini gampang menguap, sehingga ini kita tambahkan lagi. Oke, kita singkirin dulu ya, saya takutnya ada ledakan di sini bahannya. Kita butuh penutup supaya nanti ketika dibakar siap untuk dipadamkan. Oke, kelihatan? Ya, ini sampel yang kita haluskan ternyata dia apinya merah ya. Jadi tidak ada kehijauan di apinya, ini artinya dia negatif. Tapi kalau dinyala apinya ini ada kehijauan, ya yang paling utama adalah nyala api pertama. Jadi nyala api pertama itu kalau sudah kehijauan berarti dia positif boraks. Ini oke. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata sampel kita negatif. Oke, jadi cukup ya. Kalau sudah cukup maka akan kita tutup supaya apinya padam. Oke, ini sudah. Untuk sampel kita ternyata alhamdulillah negatif ya, walaupun sampel yang kita gunakan warnanya cukup putih ya. Tadi kita pakai kerupuk yang mungkin karena warnanya itu bersih ya, mungkin dia menggunakan boraks. Oke, untuk sekian parameter boraks, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nih ada teman-teman. Oke, mahasiswa kelas 2C, ada yang mau ditanyakan terkait boraks? Nggak ada ya? Kalau tidak ada nanti bisa kita lanjutkan via WA juga boleh, nanti WA ke saya kalau memang Anda kurang paham dengan parameter yang sudah kita praktekkan. Jangan lupa tugasnya adalah Anda membuat LKP dari hasil penjelasan saya. Nanti Anda intisarikan sendiri, kemudian Anda susun LKP-nya, dan seperti biasa nanti kita kumpulkan via Healthy. Oke, belum ada pertanyaan ya? Ternyata pintar-pintar. Untuk selanjutnya kita akan praktek parameter formalin. Jadi yang namanya boraks dan formalin ini memang sering digunakan ya, sering disalahgunakan untuk pengawetan makanan. Padahal kalau kita lihat di Permenkes nomor 33 tahun 2012 ya tentang bahan tambahan pangan, di mana boraks dan formalin ini memang bukan merupakan bahan tambahan pangan, sehingga berapapun kadarnya seharusnya nggak boleh di makanan ya. Tapi untuk yang parameter formalin ini nanti kita akan pakai food test kit ya untuk formalin. Ini cara yang sangat simpel, tapi tetap saja ini merupakan metode kualitatif ya. Kalau kita ingin pemeriksaan kuantitatif formalin, kita bisa pakai spektrofotometer, tapi belum diuji cobakan sehingga belum bisa kita praktekkan. Ya, ini untuk formalin kita akan tetap pemeriksaan secara kualitatif. Jadi kita prinsipnya adalah kolorimetri. Kita akan melihat warna dari sampel itu seperti apa ya. Putih, kemudian ungu muda. Ya, ini sudah ungu lebih tua dan ini sangat tua ya. Di sini juga ada kadarnya. Jadi kalau putih ini negatif, kemudian ini positif ya, biasanya kadarnya kisaran 0,1 ppm. Kemudian untuk ini positif ya, kurang lebih 2 ppm, dan ini lebih dari 2 ppm. Jadi semakin tinggi kadar formalin pada makanan tersebut, maka warnanya juga akan semakin ungu ya, semakin tua ungunya. Oke, ini untuk food kit kita hanya butuh alat yang sangat simple. Kita butuh beaker glass ya, nanti untuk meletakkan sampel. Ini tadi sampelnya masih tetap kerupuk ya. Kemudian ada pengaduk atau apa ini? Masih ingat spatula ya, bukan sendok ya. Nanti kita mau makan bersama kalau sendok. Kemudian karena ini sampel padat ya. Berapa mili tadi? Berapa gram tadi Mbak?
gram ya teman-teman. Jadi karena ini sampel padat, maka tetap kita pakai mortar dan pestle untuk menghaluskan sampelnya. Ya, kemudian setelah dihaluskan, maka akan kita timbang ya sebanyak 10 gram. Nah, setelah 10 gram, karena ini sampelnya padat, sehingga kita butuh ekstraknya. Ya, kita butuh ekstraknya, bukan makanannya, tapi cairannya gini. Sehingga perlu kita larutkan ke dalam larutan. Ya, ini bisa pakai Aquades. Ya, kita pakai Aquades. Sampai berapa mili, Bu? Sampai larutannya terendam. Ya, terendam dan didapatkan ekstraknya. Jadi nggak ada milinya, yang penting sampel itu terendam oleh larutan tersebut. Kemudian setelah didapatkan larutan seperti ini, kita hanya butuh 1 mili, ya 1 mili ekstraknya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini ada tabung reaksinya, kemudian ada rak tabungnya, dan alat yang paling berperan di sini ya adalah food kitnya. Di sini ada beberapa pereaksi formalin ya, pereaksi 1 dan pereaksi 2. Pereaksi 1 ini bentuknya adalah cair ya. Ini ada tandanya nih, korosif. Masih ingat ya MSDS toksikologi. Nah, kemudian ini ada pereaksi 2. Pereaksi 2 ini bentuknya adalah powder atau bubuk. Oke, ini adalah alat-alatnya. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama kita haluskan sampel dulu sampai betul-betul halus. Kemudian kita timbang sebanyak 10 gram ya. Setelah 10 gram kita masukkan ke dalam beker gelas. Kita tambahkan dengan Aquades sampai si sampel ini terendam. Kemudian kita ambil ekstraknya sebanyak 1 mili. 1 mili ke dalam sampel. Kita masukkan hanya 1 mili ke dalam tabung reaksi. Setelah 1 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan pereaksi 1 formalin sebanyak 5 tetes. Sebenarnya kalau prosedurnya 3-5 tetes, tapi ini kita tambahkan 5 tetes ya. 5 tetes karena ini bentuknya begini nih. Ya, obat tetes mata ya, sehingga perlu kita cukup kita teteskan aja, nggak perlu alat bantu. Ini 5 tetes. Kemudian sedikit dihomogenkan ya. Lalu tambahkan pereaksi formalin 2. Ini sebanyak 1 mg. 1 mg Anda nggak perlu nimbang pakai timbangan analitik, karena di sini sudah disediakan alatnya. Ini ada sendoknya ya, sangat kecil, jadi kita hanya butuh 1 ujung sendoknya ini sudah 1 mg. Kita sudah masukkan, tadi ini sudah saya tambahkan, ini bentuknya powder, jadi tambahkan 1 gram. Kemudian setelah itu Anda homogenkan, ya, dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, Anda rasa sudah cukup, ya, tidak ada powder lagi di dalam sampel Anda. Kemudian nanti baru Anda tunggu selama 3-5 menit. Nah, nanti setelah 3-5 menit akan muncul warna, ya, perubahan warna pada sampel. Nah, ini ada perubahan warna. Satu sampel memang sengaja kita buat positif ya, kita tambahkan dengan formalin. Kemudian untuk sampel satunya ini memang real sampelnya, jadi kita tidak tambahkan apapun. Nah, ini terlihat jelas ya, sampel 1 ini negatif. Bisa kita cocokkan dengan standar warnanya ya. Ini kameranya kayaknya ya yang jadi kelihatannya lebih mendekati, kalau di kamera itu terlihatnya lebih mendekati yang 0,1 ppm. Sebenarnya enggak, ini enggak ada warnanya ya, putih. Ya, ini negatif. Kemudian yang sampel kedua ini karena sengaja kita tambahkan formalin, sehingga di sini bisa kita lihat, kita cocokkan ke warnanya, ini lebih ke plus minus 2 ppm. Jadi memang kalau yang kolorimetri ini tetap kualitatif ya, karena kita tidak dapat angka absolutnya itu berapa kadarnya.
Nah, itu untuk formalin, jadi sangat simpel. Silakan Anda buat LKP-nya ya seperti biasa. Sampai di sini untuk formalin ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan untuk formalin? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan ya, sepertinya tidak ada yang bertanya atau mungkin masih ngetik ya. Ya. Oke, untuk formalin kita cukupkan dulu. Jadi ini adalah uji kualitatif baik formalin ataupun boraks ya. Untuk uji kuantitatif kami berharap segera bisa dilaksanakan ya, karena kita sedang menunggu untuk uji fungsi alatnya ya, ini belum bisa, sehingga kita cukup pakai kualitatif. Karena juga di Permenkes ini kedua bahan ini memang bukan merupakan bahan tambahan pangan, jadi berapapun kadarnya di dalam makanan ini bisa menimbulkan dampak kesehatan, jadi nggak boleh ya. Oke, belum ada ya. Oke, kalau tidak ada yang kita diskusikan, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan kalian, stay at home ya, jangan jalan-jalan, jangan kongkow. Nanti kalau kongkow ketahuan PMM dari Bu Sari TL ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.